Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back with me on this channel. And by the way, good morning, good afternoon, good night for you who watching this video. And first of all, introduce my name Muhammad Afin Agriansyah, jurusan Teknik Perminyakan dari Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya lagi dari Bapak Asnawi SPD MPD, yaitu tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Let's check it out. Pertama sekali kita membahas apa itu kemampuan berbahasa Indonesia. Kemampuan berbahasa Indonesia adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi masyarakat Indonesia, tidak terkecuali murid sekolah dasar. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran pokok. Pelajaran bahasa Indonesia diajarkan kepada murid berdasarkan kurikulum yang berlaku, yang di dalamnya kurikulum pendidikan dasar tercantum beberapa tujuan pembelajaran. Salah satu tujuan pokoknya adalah murid mampu dan terampil berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Setelah mengalami proses belajar mengajar di sekolah, keterampilan berbahasa itu tidak saja meliputi satu aspek, tetapi di dalamnya termasuk kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, atau menyimak dan berbicara. Dalam proses pemerahan dan penggunaannya, keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan. Bahasa tulis mencakup sejumlah unsur-unsur bahasa, salah satunya adalah mengenai ejaan yang mencakup macam-macam huruf, berbagai kata, dan aneka tanda baca. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, khususnya berbagai persoalan yang akan dibahas dalam PPT ini. Hal-hal yang dimaksud adalah pemakaian huruf kapital, dan pemakaian huruf miring pada bahasa tulis. Di slide selanjutnya, kita membahas pemakaian huruf. Penggunaan huruf pada kata berkaitan dengan fonologi, ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Dalam bahasa Indonesia, jumlah abjad yang diketahui terdapat 26 huruf yang terdiri dari 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 21 huruf konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Selain huruf-huruf tersebut, adapun kaitannya dengan ilmu fonologi. Bunyi-bunyi yang ditimbulkan berdasarkan huruf-huruf itu dapat bermacam-macam. Dari bunyi konsonan tak bersuara P, T, F, C, S, X, Y, H, konsonan bersuara B, D, G, J, sampai dengan huruf nasal NM. Jadi, pada bagian ini akan dijelaskan berbagai jenis huruf berdasarkan pola bunyi dan penggunaannya. A. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut. Nama tiap huruf disertakan di sebelahnya, kayak tabel yang saya buat ini. Huruf A, nama A. Huruf B, nama B. Huruf C, nama C. Huruf D, nama D, dan seterusnya. Kemudian yang B, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, N, U. Huruf vokal, contoh pemakaian dalam kata. A, posisi awal api, posisi tengah padi, posisi akhir lusa. E, posisi awal enak, posisi tengah petak, posisi akhir sore. Kemudian I, posisi awal itu, posisi tengah simpan, posisi akhir murni, dan seterusnya. Keterangannya untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen di atas dapat digunakan jika ejaan kita menimbulkan keraguan. Slide selanjutnya yang C, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Misalnya pemakaian dalam kata. Huruf konsonannya B, posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, posisi akhir adab. C, posisi awal cakap, posisi tengah kaca, posisi akhir
strip, gak ada. Yang D, posisi awal 2, posisi tengah ada, posisi akhir abad, dan seterusnya. Bisa kalian lihat sendiri di tabel yang saya buat itu. Keterangannya, huruf K melambangkan bunyi hamzah. Huruf Q dan X khusus dipakai untuk nama diri seperti Taufik dan Xerox, dan keperluan ilmu seperti status Q dan sinar X. Kemudian yang D, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Huruf diftong oi, huruf diftong ai, contoh pemakaian dalam kata: posisi awal ain, posisi tengah malaikat, posisi akhir pandai. Huruf diftong au, contoh pemakaian dalam katanya: posisi awal aula, posisi tengah saudara, posisi akhir harimau. Huruf diftong oi, posisi awal nggak ada, strip, posisi tengah boykot, posisi akhir amboy. Next, yang E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH dan nge, nye, dan sy masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata: KH khusus, posisi awal, posisi tengah akhir, posisi akhir tarik. Gabungan huruf konsonan nge, posisi awal nyilu, posisi tengah bangun, posisi akhir senang. Selanjutnya nye, posisi awal nyata, posisi tengah banyak, posisi akhir strip, nggak ada. Selanjutnya sy, posisi awal syarat, posisi tengah isyarat, posisi akhir arashi. Next, yang F, huruf kapital. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. 4. Yang A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. B. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. 5. Yang A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama yang nama jabatan atau nama instansi yang merujuk pada bentuk lengkapnya. Yang C, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama, jabatan, dan pangkat yang tidak merujuk pada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Next slide, yaitu G, huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. 3. Yang A, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. B. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Yang selanjutnya, yang H, huruf tebal. 1. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar petaka, indeks, dan lampiran. 2. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Ketiga, huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Bahasan kita yang kedua yaitu tentang penulisan kata. A. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. B. Kata turunan. 1. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. 2. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata,
awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. 3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. 4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. C. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. D. Gabungan kata. 1. Gabungan kata biasa disebut kata majemuk termasuk istilah khusus unsur-unsurnya ditulis terpisah. 2. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian yang dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. 3. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Kemudian yang E, kata ganti ku, kau, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya atau mengikutinya. Next, F, kata depan di, ke, dan dari. Apabila menunjuk kata tempat ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. G, partikel. 1. Partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. 3. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahulunya atau mengikutinya. Yang terakhir H, tanda petik. Tanda petik unggal seperti itu digunakan untuk A. Mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. B. Mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Next, pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik, dan menunjukkan waktu. B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. 2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Next, C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat menyebut setara. 2. Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir, tidak perlu digunakan kata dan. 3. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. 3. Tanda titik 2 dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 4. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Bab dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama, kota, dan penerbit buku acuan dalam karangan. Next, E. Tanda hubung. 1. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. 2. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada pergantian baris. 3. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. F. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar panggung utama kalimat. 2. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. G. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat
dibuktikan kebenarannya. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. I. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. J. Tanda petik di atas. 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku dipakai dalam kalimat. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Next, yang K. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. 3. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. L. Tanda kurung. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci urutan keterangan. M. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Next slide, N. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Dia kan sudah kusurati, kan sama dengan bukan. Malam telah tiba, lah sama dengan telah. 1 Januari 08 sama dengan 1980. Pembahasan kita yang terakhir yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle, shuttlecock, dan de aihome, par aihome. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal itu, diusahakan ejaannya disesuaikan dengan pedoman umum pembentukan istilah edisi ketiga agar untuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan tersebut di atas, di bawah ini didaftarkan juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Indonesia. Akhiran itu diserap sebagai bagian kata yang utuh. Kata seperti standarisasi, efektif, dan implementasi diserap secara utuh di samping kata standar, efek, dan implement. Okay, that's all about my presentation. And sorry if my presentation not clearly. And thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe. And see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.